Iya, saya nggak tahu ya kalau itu. Pastinya ada rencana mungkin gitu. Cuma maksud saya gini, saya setuju. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman media yang hari ini sudah hadir. Saya sangat menghargai itu, dan ini adalah bentuk perjuangan untuk semua warga Indonesia, bukan hanya untuk saya. Anggaplah saya ini hanya wakilnya dengan pemohon-pemohon ibu yang di sini. Tadi ketika saya ditunjuk sebagai saksi, pastinya perasaan saya campur aduk ya. Yang pertama, saya ada perasaan tegang pasti, saya ada perasaan takut juga, tapi saya menguatkan diri saya bahwa niat saya hanyalah semata-mata ingin memberikan untuk bisa menjadi bagian dari keadilan untuk ibu-ibu di Indonesia yang mengalami hal yang sama seperti saya, yang sudah memiliki hak asuh tapi tetap tidak bisa bersama dengan anak-anaknya gitu. Dan mungkin kasus saya ini termasuk kasus yang terlama juga, udah 7 tahun. Jadi saya pikir ini udah saatnya saya melakukan pergerakan yang mudah-mudahan hasilnya positif sebagai bentuk perjuangan gitu. Pastinya saya tidak pernah membayangkan kalau misalnya kasus hak asuh anak saya bakal sepanjang ini, tapi saya menganggap ini mungkin adalah salah satu takdir yang mesti saya jalani, yang mesti saya lewati, jalan Tuhan kalau memang ini saatnya kita bergerak gitu. Dan saya di sini mungkin saya adalah seorang public figure yang mempunyai teman-teman media yang memberikan atensi yang sangat saya syukuri. Mungkin ini bisa saya jadikan satu wadah untuk kita menyuarakan, karena ini memang benar-benar satu fenomena yang seperti gunung es yang terlihatnya tuh dikit tapi ternyata tuh bawahnya banyak banget gitu kan. Seperti hal kecilnya banyak yang DM saya di Instagram kalau mereka mengalami hal yang serupa. Jadi ketika ini bisa sampai di ranah Mahkamah Konstitusi, pasti saya ada rasa bersyukur dan berharap ini bisa menjadi jawaban dari doa-doa saya selama ini. Iya, jadi seperti yang tadi saya nyatakan sebagai saksi bahwa saya memang tidak mempunyai akses untuk berkomunikasi, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak bisa melakukan apa-apa gitu, walaupun hak asuh itu sudah inkrah gitu. Jadi saya perjuangin hak asuh bertahun-tahun. Kenapa cuman seperti hanya secari kertas tanpa kekuatan apapun? Padahal itu hak asuh dikeluarkan oleh Mahkamah Agung gitu kan, yang benar-benar satu hukum di Indonesia yang tertinggi ya, Mahkamah Agung itu. Jadi seperti kenapa ini ada yang salah di mana gitu. Dan ya udah, jadi ini merupakan satu bentuk ikhtiar dan usaha. Tetap kebetulan juga saya dipertemukan dengan ibu-ibu yang mengalami nasib yang sama-sama saya. Yang hadir di sini ada Mbak Safia dan Mbak Nur, terus ada juga beberapa yang lain juga, dan ini yang hadir kita nih cuma sedikit dari banyak banget gitu, mewakili yang mengalami seperti yang saya alami. Kalau Ramadan kali ini seperti yang saya bilang kan, saya cuma paling bisa ketemu anak di sekolah, itu pun sangat terbatas banget gitu, ngobrol pun hitungan menit karena memang itu mereka belajar ya. Jadi ya kalau misalnya ketemu belum saya belum tahu kapan, karena yaitu dengan segala keterbatasan yang saya punya gitu kan. Kadang-kadang tuh ada sedih juga kalau lagi bulan Ramadan ini kan, pengen sahur bareng, anak-anakku mulai gede gitu kan, ngerasain sahur bareng mereka, terus buka bareng, ngajarin mereka puasa, tarawih gitu ya. Itu rutinitas yang mungkin sehari-hari tapi bermakna banget gitu untuk kedekatan orang tua dan anak yang saat ini saya nggak bisa miliki itu. Kita sendiri ketemu ini gimana Kak? Kalau itu ngobrolnya juga terbatas banget Mbak, karena kan orang tua itu tidak boleh masuk ke ranah kelas ya, karena itu kan private anak dan guru. Lalu kemudian istirahat juga hitungan menit, dan anak saya juga istirahat ya main sama temennya gitu. Jadi mungkin saya paling mantau dari jauh, ngobrol pun hitungan menit gitu. Yang diobrolin kira-kira Ya mungkin hal-hal standar aja. Saya juga tidak bisa bertanya secara private karena saya tidak pernah punya ruang untuk berdua. Anak saya itu selalu dengan teman-temannya gitu kan. Gak mungkin juga saya tanya hal-hal yang terlalu sensitif, nanti anak saya akan merasa malu gitu kalau temennya tahu, oh ternyata dia ini gak tinggal sama ibunya ya gitu kan. Jadi saya juga jaga mental anak saya, jaga perasaan anak saya seperti itu. Jadi gini, kalau setiap tahun saya kasih tuh mainan ya, kayak Lego, baju. Nah yang tahun lalu itu saya ngasih PlayStation
karena saya Sarif suka main PlayStation. Nah ketika saya kasih PlayStation, saya antar ke rumahnya gitu, tapi kan saya nggak boleh masuk. Jadi cuma sampai depan rumahnya, kasih ke yang jaga rumahnya, habis itu total besoknya dibalikin lewat sekolah. Iya. Dengan alasan kalau saya mau kasih PS5 ke anak saya harus kasih paspor ke anak saya, jadi barter. Gitu. Itu PS5 kesenangan anak saya loh. Jadi kesenangan anak saya bisa dibarter. Nilai aja sendiri ya. Itu menurut orang tua itu adalah keputusan yang bijak atau tidak. Kalau anak saya ke bapaknya pernah ngomong atau enggak, saya pasti nggak tahu ya mbak, karena saya nggak ada komunikasi sama sekali gitu kan. Kalau Sarif ke saya, Sarif itu cuma pernah ngomong kayak, saya bilang Sarif mau nggak jalan sama Umi, ya mau kok jalan sama Umi gitu. Tapi saya juga nggak pernah mau masuk ke area itu lebih dalam, karena saya takut mereka itu masih trauma dengan eksekusi. Kan tahu sendiri ceritanya kan, eksekusi Sabira ngucap, Umi mau culik aku ya. Itu adalah satu bukti doktrin yang jelas. Itu satu fakta gitu, karena kerekam dalam video anak umur 2021 tuh berarti Sabira 6 tahun bicara, Umi mau culik aku ya. Saya berani ngomong karena ada fakta videonya kan, yang kebetulan juga diliput oleh salah satu teman media gitu kan. Itu menjadi bukti doktrin. Dan dari situ anak saya sangat trauma. Dan saya ini kan juga ya insya Allah akan menjadi seorang psikolog ya mbak ya. Saya lagi kuliah semester terakhir psikologi untuk praktek. Jadi saya harus menjaga psikologis anak saya juga gitu. Gak bisa saya masuk dengan cara yang kasarnya gitu lah, kayak datang, mau nggak ikut Umi, mau nggak, itu nggak mungkin banget. Dan dia pasti tidak nyaman karena dia akan merasa diserang, dan itu lingkungan teman-teman dia akan dengar, pasti dia malu. Oh, orang tua aku berkonflik nih gitu kan. Jadi itu saya hindari sekali sih. Cuma kalau ditanya sebagai naluri seorang ibu, saya yakin siapa sih anak yang nggak mau sama ibunya, kecuali ibunya ya jahat atau gimana gitu kan. Enggak, tapi kalau saya tanya Sarif kangen, dia selalu jawab kangen banget. Karena diizinkan mbak, itu saya aja inisiatif datang, pengen ngeliat anak saya sendiri. Iya, saya nggak tahu ya kalau itu, pastinya ada rencana mungkin gitu. Cuma maksud saya gini, saya 7 tahun, saya dari 2019 punya hak asuh anak, ya kan. Tidak pernah dikasih hak saya sebagai seorang pemegang hak asuh gitu. Saya nggak pernah dikasih hak saya sebagai seorang pemegang hak asuh, tiba-tiba datang paspor dong mana gitu. Etis gak sih? Jalanin aja dulu kewajibannya gitu. Kewajiban aja nggak dipenuhin. Dan saya megang paspor, saya tidak ada ketakutan. Kenapa? Itu hak mutlak saya. Saya megang hak asuh, dokumen itu udah memang hak saya untuk pegang. Dan kalau memang ada itikat baik mau ngajak ke luar negeri anak saya, ya mintanya juga baik-baik, nggak usah pakai barter-barter ke PlayStation. Biarin aja kasih PlayStation-nya gitu. Saya juga maksudnya gimana ya, kita juga pasti ada perasaan lah ya sama anak gitu. Kalau emang caranya baik, juga saya akan menyambutnya dengan baik gitu.